Sebentar. Jangan jatuh. Oke. Halo guys, saya jelasan di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya membuat peta penggunaan lahan. Dan ini sesuai dari requestan Nyoman Gede, katanya mantap kakak, bikin tutorial penggunaan lahan kak. Oke, saya akan buatkan di video ini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu penggunaan lahan itu apa, tapi saya tidak akan jelaskan secara detail lah. Nanti kalian cek sendiri penggunaan lahan itu di Google. Saya akan jelaskan secara teknisnya saja. Nah, banyak orang yang salah paham. Ketika mereka membuat peta penggunaan lahan, mereka pakai Citra Landsat 8. Nah, Citra Landsat 8 itu resolusinya dia kalau tidak salah 30 meter. Kalian cek dulu. Kalau tidak salah itu 30 meter. Sebenarnya saya sudah lupa juga. Hanya yang saya ingat, yang saya tahu bahwa kalau pakai Citra Landsat 8 itu tidak bisa untuk peta penggunaan lahan. Kecuali kalian mau buat peta tutupan lahan. Nah itu bisa. Waktu saya kuliah dulu banyak teman-teman saya yang pakai Citra Landsat 8 untuk penggunaan lahan. Tapi itu di praktikum. Tapi ya tidak apa-apa lah. Karena kan kita namanya kita belajar pasti ada salahnya. Yang aneh itu kalau misalnya kita belajar terus tidak ada salahnya. Itu aneh itu. Oke, kalau kalian ikuti video saya sebelumnya tentang bagaimana caranya membuat peta, pasti kalian sudah paham. Kalau hanya untuk sekedar buat peta penggunaan lahan, kalian pasti paham. Karena itu mirip-mirip dengan membuat peta lokasi ataupun peta kerja, gitu. Atau peta administrasi lah. Itu mirip-mirip, karena cuma delineasi saja ditampalkan citra. Hanya masalahnya itu, citranya harus betul. Ya, pastikan citra yang kalian tampalkan adalah citra resolusi tinggi. Karena kalau kalian pakai Citra Landsat, pasti tidak akan sinkron gitu. Makanya saya sarankan di sini kalian pakai Citra resolusi tinggi. Dan Citra resolusi tinggi saya juga sudah buatkan tutorialnya. Kalian tinggal cek saja di video-video saya yang sebelumnya bagaimana caranya mendownload Citra resolusi tinggi. Di tutorial saya itu saya pakai SAS Planet. Kalian tinggal lihat di situ. Saya sarankan kalian pakai yang Citra Google Earth, karena Google Earth ya lumayan terbaru lah, tidak lama-lama juga sih, lumayan terbaru lah. Kecuali kalau kita mau Citra yang paling terbaru itu kecuali kita beli, tapi kan tidak mungkin kita beli, apalagi kalau hanya untuk sekedar praktikum gitu. Oke, mungkin kita langsung saja di tutorial berikut ini. Oke, sekarang kita sudah masuk di tampilan ArcGIS dan ini saya sudah punya citranya, saya sudah download. Ini citra Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, coba. Ini administrasinya dan ini citranya. Jadi saya tidak akan buat peta penggunaan lahan untuk seluruh Kota Kendari ini karena ini terlalu besar lah ini. Makanya saya akan potong di wilayah sini saja. Nah, ini ada pulau kecil ini namanya Kelurahan Bungku Toko. Saya cari di sini, saya akan potong citranya, pen attributable, terus saya seleksi yang Bungku Toko saja, Bungku Toko. Oke, Bungku Toko, dan kemudian saya pergi di Windows Image Analysis. Kalau kalian bingung bagaimana cara cropping atau potong citranya ini, saya juga sudah buat tutorial di video saya sebelumnya, kalian tinggal cek saja di situ ada bagaimana caranya memotong citra. Oke, saya klik Kendari dan kemudian saya pilih ini yang tools namanya sebentar. Nah, namanya clip, yang gambar gunting ini, clip namanya. Oke, saya klik dan sudah terpotong. Coba. Nah, sudah terpotong kan? Oke. Ini adalah citra tampalan untuk kita buat peta penggunaan lahan. Nah, biar tidak repot, biar kita tidak usah buat sepel atau administrasi baru, atau sepel baru lah, bukan administrasi baru, sepel baru, kita tinggal klik di sini dan kita kemudian pilih bagian selection. Selection, terus kita create layer from selected features. Oke. Nah, akan muncul SHP baru. Dan SHP ini yang akan kita gunakan untuk untuk potong-potong berdasarkan penggunaan lahan di daerah sini. Tapi ini masih tertutup.
Makanya kita kasih transparansi. Caranya kita klik 2 kali atau kita klik kanan terus properties, terus kita displaynya kita kasih transparansi. Transparansinya kita kasih sekitar 60%. Dan kemudian kita klik OK, hasilnya akan seperti ini. Setelah ini kita coba cek dulu pin attributable-nya, iya cuma satu kan? Cuma satu. Atau misalnya ini kita hapus dulu sebagian, kita remove. Sebentar, kita remove dulu ya. Delete. Terus ini juga luasnya delete. Terus ini juga delete. Ini juga delete. Ini delete. Oke. Kita buat di sini yang namanya field penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Dan kita pilih teks saja, terus kita klik OK. Nah, penggunaan lahan kan. Oke, terus kita ke editor, kemudian start editing, terus kita pilih yang ini administrasi kelurahan selection sesuai yang ada di table of content ini. Kemudian kita klik OK. Dan kita lihat di sini source-nya tidak ada administrasi kelurahan selection. Jadi solusinya bagaimana? Coba kita klik X dulu, terus kita stop editing dulu, dan ini kita akan ekspor datanya. Saya ekspornya di, kalian ekspor tergantung kalian cari tempat penyimpanan baru sesuai dengan keinginan kalian gitu. Kalian buat penyimpanan baru tersendiri. Saya buatnya di belajar ArcGIS, kemudian saya klik OK, dan coba saya buka di belajar ArcGIS. Saya tulis di sini Bungku Toko, dan saya klik save, saya klik OK. Nah, sudah terekspor. Ini saya hapus saja, saya hapus, dan saya open attributable. Nah, sini ada kan penggunaan lahan. Oke. Penggunaan lahan, coba lihat penggunaan lahan. Nah, ini kita akan kasih transparansi dulu. Kita kasih transparansi, kita klik sekitar 50%, jangan 60%. Oke, dan kemudian kita editor, start editing, kemudian kita pilih yang administrasi Bungku Toko, kita pilih yang itu. Terus kita klik OK, dan kita pilih lagi yang di sini berarti kayaknya yang bermasalah ini di koordinatnya. Kita stop editing dulu, dan kita pilih data frame, koordinatnya coba kita kasih WG 1984 UTM zona 51S, kemudian kita klik OK, dan kita yes. Nah, apakah nanti sama atau tidak? Coba kita ke general dulu, kemudian kita ganti ke digit 9 second, terus kita klik OK, yes. Semoga saja ini bisa berhasil. Kemudian kita klik editor, start editing, terus Bungku Toko, OK, Bungku Toko, continue. Terus kita klik lagi di create featuresnya, Bungku Toko, terus coba kita auto complete polygon. Semoga ini bisa berhasil. Nah, iya, berhasil. Jadi ini sudah bisa dipotong. Kita Ctrl Z dulu. Coba kita klik, kita seleksi dulu, dan kita potong pakai ini cut polygon tool. Coba kita cut polygon tool, misalnya gini. Oke, sudah bisa terpotong. Jadi ini kita akan bagi-bagi berdasarkan penggunaan lahannya. Ya, tentu penggunaan lahannya. Misalnya ini, anggaplah ini kawasan hutan, terus ini tegalan gitu. Terus ini permukiman. Nah, kita potong-potong lah. Kalian ikuti saja cara saya. Misalnya di sini saya potong, saya pakai cut polygon tool tadi. Ini untuk permukiman gitu. Oke, kalian ke cut polygon lagi. Kalau misalnya kalian tidak seleksi seperti ini, misalnya saya tidak seleksi, kalian tidak akan bisa cut polygonnya, kecuali kalian memang dalam mode seleksi gitu.
Oke, saya potong lagi, saya potong. Kalian sesuaikan berdasarkan, jangan lupa sesuaikan berdasarkan ini. Apa namanya? Berdasarkan penggunaan lahan kalian, sesuaikan dengan daerah kalian gitu. Ini hutan, misalnya hutan. Oke. Dan ini kan semua belum punya nama. Kita editor, kemudian stop editing, kemudian kita di sini kita yes. Ini kan semua belum punya nama kan? Belum punya nama. Kita klik kanan, zoom to layer dulu. Terus kita klik kanan dan open attribute table. Nah, di sini sudah, ini kan poligonnya sudah terbagi-bagi gitu, sudah terbagi-bagi. Dan masing-masing belum punya nama. Bagaimana caranya? Kita seleksi dulu, kita pisah-pisah. Caranya adalah kita editor, kemudian start editing, kemudian kita langsung klik bungkus toko saja, kemudian kita oke, dan kita continue. Kita pisahkan berdasarkan klasifikasinya. Misalnya ini kan hutan, terus kita tekan shift, ini hutan, terus tekan shift-nya jangan lepas, ini hutan. Nah, terus mana lagi? Ini hutan. Terus kita klik di bagian bungkus toko ini dan kita open attribute table. Dan kita klik di bagian penggunaan, klik kanan, terus kita fill kalkulator dan kita tuliskan di sini hutan. Jangan lupa kalian berikan tanda aksen, kalian titik 2 ke apa namanya ini, tanda aksen lah pokoknya. Hutan terus balas. Kemudian kalian klik OK dan nanti muncul hutan di sini. Nah, itu kan muncul hutan. Nah, terus kalian ulang pilih lagi, kalian unselect dulu sini. Seleksi featuresnya kalian unselect. Oke. Kenapa terselect? Oke, unselect dulu. Dan kalian select yang baru, misalnya ini Tegalan. Terus mana lagi Tegalan? Ini misalnya Tegalan juga kan, Tegalan. Ini kalian tekan shift, ini Tegalan. Terus Tegalan mana lagi? Anggaplah itu saja Tegalan. Kalian klik kanan lagi, kalian fill kalkulator, tinggal ganti hutan ini menjadi Tegalan. Kalian klik OK. Dan kalau terselect seperti ini, dia akan hanya membaca, fill kalkulatornya akan membaca poligon yang terselect saja gitu. Nah, terus kalian pilih poligon yang belum ada ini, yang belum terseleksi, kalian sambil tekan kontrol, kalian klik di sini, klik di yang masih kosong ini. Terus klik kanan, fill kalkulator, kalian tuliskan di sini perumahan kan? Perumahan atau permukiman, bukan perumahan. Permukiman. Oke, selesai. Dan oke, bam, selesai. Kalian unselect dulu, terus kalian editor, kemudian stop editing dan yes. Dan coba kalian kembali ke klik kanan properties, terus kalian kasih 0 transparansinya 0, terus kalian klik OK. Nah, peta penggunaan lahan kalian sudah jadi. Coba kalian pisahkan. Ini sudah bisa dipisahkan. Kalian klik 2 kali lagi, terus ke simbologi, terus ke kategoris, terus setelah itu kalian pilih yang penggunaan lahan. Kalian tuliskan di sini penggunaan lahan tadi. Terus add values. Nah, ini sudah dibedakan. Misalnya hutan saya kasih warna hijau. Terus permukiman saya kasih misalnya warna kuning. Terus Tegalan misalnya saya kasih warna green yang seperti ini. Terus saya klik OK dan akan terpisah seperti ini. Nah, ini peta penggunaan lahan yang sudah jadi. Tetapi ini belum fix. Kalian tinggal selesaikan hasil akhirnya dengan layout. Saya tidak akan tunjukkan cara layoutnya di sini bagaimana. Saya sudah buatkan video tutorial cara layout sesuai dengan standar nasional. Kalian tinggal cari saja di video saya yang sebelumnya bagaimana cara layout. Di situ sudah cukup lengkap lah bagaimana cara layoutnya. Kalian tinggal layout sendiri. Pokoknya ini sudah jadi. Ini citra yang sebelum di edit save filenya di sini.
untuk penggunaan lahannya. Nah, dan ini sudah jadi gitu. Oke. Nah, demikian tutorial dari saya. Gimana? Mudah kan? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan pelit ilmu. Kalian share ke teman-teman kalian yang belum bisa buat peta penggunaan lahan agar mereka bisa tahu. Dan jangan lupa klik like di video ini. Saya Julasan, sampai jumpa di video berikutnya.